Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember akan mempresentasikan penilaian kemajuan pelaksanaan program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa tahun 2021 dengan judul Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Pendukung Wisata Batu Purba Desa Sucolor Kecamatan Mesan, Kabupaten Bondowoso. Desa Sucolor merupakan desa yang ada di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah ruah, di mana potensi tersebut terdiri dari keberadaan situs batu purba pada zaman megalitikum, benteng alam seperti air terjun, perkebunan kopi, persawahan yang secara morfologis mengikuti bentuk atau topografi wilayah pegunungan, serta berbagai jenis sayuran dan budidaya oleh masyarakat setempat. Adanya berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Sucolor menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa. Mayoritas masyarakat Desa Sucolor bekerja sebagai petani kopi. Selama ini, masyarakat hanya mengolah hasil panen kopi secara tradisional dan menjualnya di pasar-pasar terdekat. Masyarakat belum memiliki pemahaman lebih lanjut terkait manajemen jejaring pemasaran yang lebih luas. Selain itu, masyarakat belum memiliki pengetahuan terkait inovasi pengolahan kopi. Banyak produk yang dapat diolah dari panen kopi selain bubuk kopi yang dikemas dan dijadikan minuman. Selain itu, perlu adanya pembangunan kawasan wisata di Desa Sucolor karena telah memiliki potensi keberadaan situs batu purba. Terdapat beberapa permasalahan di masyarakat, yakni satu, pengolahan kopi secara tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat dan belum ada inovasi terkait dengan pengolahan kopi. Yang kedua, penjualan hasil pengolahan kopi di area sekitar atau pasar terdekat saja, belum mencakup lingkup yang luas. Yang ketiga, belum mengetahui inovasi pengolahan produk, dan yang terakhir, belum adanya pembangunan kawasan wisata di daerah situs batu purba. Rencana dan solusi yang akan dilakukan oleh tim kami yakni yang pertama sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan inovasi produk dari kopi berupa aksesoris, teh kopi, dan pengharum ruangan. Yang kedua, pembangunan desa wisata dari potensi alam berupa bambu yang akan dibangun yakni penataan akses jalan, spot foto, pelengkapan informasi nama kopi, dan yang terakhir pengajaran penjualan hasil inovasi secara online melalui media sosial. Metode pelaksanaan yang telah kami lakukan yakni yang pertama ada pelatihan pengolahan produk yang sudah dikerjakan oleh warga Desa Sucolor. Yang kedua, pengajaran penjualan produk yang dihasilkan juga telah diajarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, pembangunan desa wisata telah diselesaikan dengan kekurangan yakni pengesahan dan penyerahan kepada warga desa dan Pokdarwi. Indikator keberhasilan yakni yang pertama, meningkatkan keterampilan masyarakat di Desa Sucolor dalam pengolahan desa wisata, kebun kopi, dan wisata purba, serta mengolah hasil panen kopi menjadi berbagai bentuk seperti strap max dan olahan konsumsi lain dari limbah kulit kopi. Yang sudah terselesaikan yakni mengolah hasil panen kopi menjadi berbagai bentuk, yakni strap max, aksesoris seperti gelang, pengharum ruangan, dan olahan konsumsi lain dari limbah kulit kopi. Yang kedua, pengolahan limbah kulit kopi menjadi minuman seperti teh sekalian mengurangi limbah dan memanfaatkan seluruh bagian kopi juga akan menjadikan peluang usaha bagi masyarakat desa. Yang kedua, terciptanya desa wisata terpadu dengan akses jalan yang semakin tertata dari inovasi yang dibawa oleh tim pengusul PAP 2D untuk meningkatkan minat wisatawan asing maupun lokal. Dan yang sudah terlaksana yakni telah dibangun penataan akses jalan, pembuatan spot-spot foto, pengadaan pagar dari bambu yang menambah estetika panorama pemandangan menuju kopi. Lalu ada pembangunan fasilitas penunjang desa wisata terpadu dengan membuat papan nama informasi mengenai edukasi wisata dan jenis-jenis kopi. Selanjutnya terciptanya kemitraan bersama pemerintah Desa Sucolor dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat sadar wisata atau Pokdarwis pada awal kegiatan dan saat kegiatan berlangsung dapat bermitra dengan Dinas Pariwisata Kota Bondowoso dan Perhutani. Selanjutnya terlaksananya
pengembangan wisata dengan prinsip 3E, edukasi, ekonomi, dan ekologi, dan peningkatan kualitas kelompok sadar wisata di bidang ekonomi, serta service marketing dan manajemen wisata terpadu secara digital untuk target promosi yang lebih luas untuk tahun selanjutnya. Selanjutnya terjadi proses implementasi mata kuliah Geografi Pariwisata, Geografi Ekonomi, Geografi Penduduk, dan Tradisi Lisan pada pembangunan dan pengembangan wisata terpadu di desa. Desain produk yang digunakan yakni yang pertama ada tipografi tulisan, di mana tipografi tulisan pada kemasan dibuat dengan font yang menarik dan makna kata-kata mutiara di dalamnya. Sebagai contoh yakni pada kemasan strap max, gelang kopi, dan kaskarati. Branding. Branding disertai dengan pencantuman tulisan DSLR dan logo dengan maksud untuk memaksimalkan pemasaran dan produk tidak mudah di-copyright oleh orang lain. Selanjutnya, wallpaper kemasan. Dicantumkan gambar bunga sebagai pemanis pada kemasan strap max dan gelang agar menarik konsumen. Luaran yang wajib yang kita laksanakan yakni yang pertama membuat modul berisi cara-cara pembuatan seluruh inovasi produk dari kopi, yang mana diharapkan nantinya modul tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga desa untuk pembelajaran terkait dengan bagaimana cara-cara membuat inovasi dari produk kopi, dan sudah pada tahap penulisan. Yang kedua, ada profil dan poster hasil pelaksanaan program dengan proses pembuatan video kegiatan yang sudah kami publikasikan di media sosial, yakni ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Luaran tambahan yang kami lakukan yakni penulisan jurnal dan akan dipublikasikan di jurnal ilmiah, di jurnal pengabdian, dan juga yang kedua ada pengabdian dengan mengajar di SMP Negeri 31 Atap Maesan. Kesesuaian pelaksanaan waktu, bahan, alat, metode yang digunakan, personalia, dan biaya. Pelaksanaan pengabdian di Desa Sucolor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan rencana waktu yang telah ditentukan pada awal pelaksanaan. Terdapat banyak kebutuhan bahan dan alat yang tercantum pada rancangan anggaran biaya. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat banyak tenaga yang membantu dari warga desa, Pokdarwis, Juru Kunci Batu Purba, dinas terkait, dan seluruh anggota kelompok PHP 2D. Dan untuk sementara, biaya yang telah kami keluarkan untuk program yang sudah kami laksanakan yakni sejumlah Rp25.047.500. Keterlibatan dosen pembimbing. Dosen pembimbing kami sangat membantu dalam proses pengabdian kami, baik secara online maupun offline dalam berbagai kegiatan. Yang awal adanya sosialisasi kepada masyarakat, juga ikut terjun langsung, dan juga membantu dalam pembiayaan awal ketika dana belum dicarikan oleh kampus. Keterlibatan pemangku kepentingan. Yang pertama ada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bondowoso, yakni membantu dalam publikasi wisata dan klaim desa wisata. Yang kedua ada Dinas Pendidikan, pengarahan wisata edukasi situs Batu Purba Megalitikum. Dan yang ketiga Perum Perhutani, pengarahan wisata edukasi tanaman kopi dan perizinan lahan wisata. Dan ini merupakan gambar dari tim PHP 2D kami yang sedang wawancara dan juga ikut terjun langsung ke kawasan desa wisata, yakni bersama Bapak Heri dari Dinas Pendidikan. Potensi khusus keberlanjutan dari program kami yakni pembangunan desa wisata yang sudah selesai dibangun, maka diharapkan nantinya ada keberlanjutan dari program kami. Karena program kami merupakan program pembangunan desa wisata terpadu yang telah selesai, dan juga untuk pelaksanaan berikutnya adalah pengesahan dan serah terima untuk masyarakat dan Pokdarwis. Ketika kawasan wisata telah dibuka, maka dibutuhkan pelatihan kepada masyarakat desa untuk menjadi kuit atau penunjuk wisata dengan baik. Selain itu dibutuhkan penentuan harga tiket masuk kawasan wisata agar nantinya kawasan wisata tetap terjaga dengan sumber biaya yang telah dihasilkan. Selain itu, potensi keberlanjutan program adalah dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pembuatan inovasi produk dari kopi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya desa wisata, maka nantinya masyarakat yang berkunjung dapat mengenali produk khas dari